Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peminatan informatika kelas 11.5 akan melakukan bincang-bincang santai mengenai materi yang sudah kami pelajari di awal kelas 11 kemarin. Nah, bersama dengan saya Muhammad Syafrianur dan dengan kedua rekan saya Muhammad Revan Saputra. Dan saya Muhammad Saiful Hermawan. Oke, di sini langsung saja kita mulai percakapannya kali ya. Oke, di sini saya mau nanya dulu ke Revan. Kira-kira menurut Revan materi yang Revan sukai gitu di awal kelas 11 itu kira-kira apa? Kalau saya algoritma rekursif. Algoritma rekursif. Wah, menarik banget tuh. Kira-kira Revan bisa ngejelasin gak nih algoritma rekursif itu tentang apa? Nah, algoritma rekursif itu adalah metode pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara memanggil dirinya sendiri berulang kali hingga masalahnya terpecahkan. Algoritma ini memecahkan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai masalah yang cukup kecil untuk dipecahkan dengan mudah. Oke, berarti dari masalah yang besar itu bisa dipecah jadi beberapa masalah kecil gitu ya untuk diselesaikan. Menarik banget, menarik banget. Kalau untuk prinsipnya sendiri, kira-kira Revan tahu nggak mengenai algoritma rekursif? Solusi untuk masalah bergantung pada solusi untuk contoh-contoh yang lebih kecil daripada masalah yang sama. Oke, kira-kira ada nggak nih contohnya? Contohnya itu fungsi faktorial, yaitu komputer menghitung faktorial dengan memulai dari angka awal, kemudian memanggil faktorial lagi dengan menggunakan angka sebelumnya dikurangi 1. Oke, baik. Itu materinya menarik banget ya. Terus kira-kira selama Revan belajar kemarin soal algoritma rekursif itu ada tantangan tersendiri nggak ketika lagi belajar? Mungkin ada kayak kurang memahami, mungkin kan kalau orang tuh kalau kurang paham ya, berarti kurang mendengarkan guru atau lebih bercanda lah, kurang ngeliatin guru kayak kurang memperhatikan. Banget. Jadi solusinya tuh harus memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Oke, berarti kunci untuk mengerti suatu materi dari pembelajaran itu adalah mendengarkan guru yang sedang berbicara. Seperti itu ya, Revan. Oke, menarik banget nih. Oke, sekarang saya bakal beralih ke Syaiful. Kira-kira Syaiful ini kan orangnya suka banget sama algoritma nih kayaknya nih. Kira-kira Syaiful tuh waktu belajar algoritma kan tadi udah disebutin tuh, algoritma rekursif. Kira-kira ada nggak algoritma lain yang Syaiful ketahui? Ada. Jadi algoritma itu yang saya ketahui selain algoritma rekursif itu ada algoritma greedy. Oh, algoritma greedy. Apa tuh? Boleh diceritain nggak? Jadi algoritma greedy ini adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang memilih opsi terbaik berdasarkan situasi di saat ini tanpa mempertimbangkan hasil secara keseluruhannya. Algoritma ini bersifat heuristik dan urutan logisnya ini disusun secara sistematis. Oh, berarti susunannya jelas gitu ya, terperinci. Jelas. Baik. Tuh. Kalau untuk cara kerjanya, itu Syaiful tahu nggak kira-kira gimana? Untuk cara kerjanya itu algoritma greedy ini memilih opsi terbaik di setiap langkahnya dengan harapan menemukan hasil yang optimal global pada akhirnya. Oke, menarik banget nih. Kalau untuk ciri-ciri gimana? Untuk ciri-ciri apa yang membedakan algoritma greedy dari algoritma yang lain gitu? Untuk ciri-cirinya ini, algoritma greedy ini dia bersifat sederhana, intuitif, dan mudah dipahami. Jadi lebih mudah dari algoritma rekursif. Oke, benar banget. Untuk kira-kira ada nggak sih jika kita mempelajari algoritma greedy, keuntungan yang kita dapat itu apa? Mungkin keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita mempelajari algoritma greedy ini, salah satunya itu kita bisa lebih efisien dan cepat karena tidak memerlukan banyak memori atau komputasi. Oh, berarti banyak banget ya keuntungan yang kita bisa pelajari. Betul. Oke, di sini aku mau nanya ke kalian berdua. Ini kan kalian waktu itu kita sempat belajar tuh 3 materi ya di awal-awal. Itu ada algoritma greedy, algoritma rekursif, sama program simulasi burung bahasa C++. Nah, kita juga waktu itu sempat disuruh untuk mengubah kode bahasa C++ itu menjadi kode bahasa C. Nah, itu kira-kira kalian paham nggak gimana maksudnya? Wah, kalau itu
kurang sih. Kurang paham. Oke, mungkin di sini aku bakal jelasin sedikit ya tentang algoritma simulasi burung bahasa C++. Oke, di sini tuh simulasi algoritma dalam bahasa C dan C++ merupakan teknik pemrograman yang digunakan untuk memodelkan dan menguji kinerja suatu algoritma atau proses. Nah, dalam konteks burung informatika ini, kemungkinan besar istilah ini tuh merujuk pada suatu analogi atau proyek simulasi tertentu yang melibatkan pemodelan perilaku burung menggunakan algoritma. Nah, dalam bahasa C dan C++, algoritma C adalah bahasa pemrograman prosedural yang sering digunakan untuk simulasi karena kemampuannya yang dekat dengan perangkat keras. Algoritma dalam C dapat digunakan untuk mengimplementasikan model fisika seperti simulasi gerakan burung atau kelompok burung berdasarkan aturan tertentu. Nah, biasanya tuh bahasa C itu tuh digunakan menggunakan struktur data seperti array, struct, dan juga pointer untuk memodelkan objek burung dan mengontrol perilaku mereka dalam simulasi. Dan di sini juga ada algoritma C++. Nah, kalau misalnya Ivul sama Revan nggak tahu, algoritma C++ itu sebagai bahasa pemrograman yang berorientasi objek menawarkan pendekatan yang lebih abstrak dan terstruktur dibandingkan bahasa C. Nah, dalam simulasi algoritma, burung dapat dimodelkan sebagai kelas atau class dengan atribut seperti posisi, kecepatan, dan juga arah. Nah, metodenya ini atau fungsinya ini akan mengatur bagaimana burung bergerak atau berinteraksi dengan burung lain dalam simulasi. Nah, C++ itu juga mendukung pustaka standar seperti STL yang dapat digunakan untuk mempermudah manipulasi data yang lebih kompleks seperti menyimpan banyak objek burung. Seperti itu. Jadi kesimpulannya tuh simulasi algoritma burung dalam C dan C++ itu melibatkan penggunaan perhitungan matematis dan fisika lah istilahnya yang lebih sederhana untuk meniru perilaku burung seperti itu. Oke, kira-kira dari Revan sama Ivo sendiri ada pertanyaan gak kira-kira terkait ini? Kalau buat saya cukup kayaknya. Cukup ya, Udah cukup. jelas. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja sekian yang bisa kami paparkan mengenai materi yang sudah kami pelajari di awal kelas 11 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.